إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita untuk membahas kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan kita masih menjelaskan tentang fikih bai' jual beli, ya, terlebih khusus tentang jual beli yang terlarang, ya. Jadi sangat panjang penjelasan beliau di sini, ya, dan memang ini butuh untuk kita bahas agar memang kita paham jual beli apa saja yang memang dilarang secara syariat. Nah, kita lanjut yang terakhir. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang perkataan beliau wala yahillu salafun wa bai'un, dan tidak halal menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli, dan memang ada larangannya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis riwayat ulama sunan dan yang lainnya. Rasulullah melarang, ya, beliau pernah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan antara hutang piutang dan jual beli. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan di antara jual beli yang juga terlarang, kata beliau mengatakan wala syartani fi bai'in, la yajuz syartani fi bai'in, dan tidak boleh juga itu melakukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli, ya, melakukan dua persyaratan dalam akad jual beli. Nah, dan ini memang tidak diperbolehkan karena hadisnya ada, ya, sahih hadisnya. Rasulullah pernah mengatakan la yahillu syartani fi bai'in, dan tidak halal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan dua persyaratan di dalam satu akad jual beli. Ini enggak boleh, enggak halal hukumnya, ya. Nah, cuma memang para ulama berbeda pendapat tentang apa makna dari melakukan dua syarat dalam satu akad jual beli, bapak-bapak sekalian, ya. Ada beberapa tafsiran, ya, ada beberapa tafsiran. Nah, di antara ulama ada yang menafsirkan maksudnya adalah, ya, tatkala kita mengajukan dua persyaratan, misal, ya, kita membeli kain, ya, kain seperti itu, kemudian kita sampaikan kepada yang penjual kain, saya beli kain kamu tapi dengan syarat, pertama kamu bikinkan pakaian, kedua syaratnya nanti tolong antarkan kain tersebut ke alamat ini. Nah, jadi ada dua persyaratan, ya, minta dibikinkan pakaian kemudian disuruh diantarkan di alamat tertentu misalnya. Nah, ini ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Ada sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu, ya, jadi enggak diperbolehkan seperti ini. Kenapa? Karena ada dua syarat. Wallahu alam. Tapi pendapat yang lebih kuat, penafsiran seperti ini kurang tepat, ya, menafsirkan hadis ini dua syarat dalam satu akad jual beli dengan yang kita sebutkan tadi itu kurang tepat, ya. Adapun yang seperti itu wallahu alam insyaallah diperbolehkan, enggak masalah. Kalau yang seperti tadi itu boleh-boleh saja,
Ya, adapun penafsiran sebagian ulama seperti itu insyaallah pendapat yang kurang tepat, ya. Nah, sebagian ulama lain menafsirkan maksud dari dua persyaratan dalam satu akad itu sama seperti dua jual beli dalam satu akad. Ya, bai'ataini fi bai'ah, dua akad dalam satu jual beli atau dua jual beli dalam satu akad, seperti itu, ya. Artinya gimana? Nah, diterjemahkan lagi oleh para itu yaitu jual beli inah. Jual beli inah. Nah, jadi memang meskipun lafaz-lafaznya banyak, ya, tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli atau tidak boleh dua jual beli dalam satu akad, atau bahasa lainnya dua akad dalam satu jual beli, ya, itu nama-nama yang banyak atau jual beli inah, tapi hakikatnya sama kata para ulama. Ya Pak, ya, hakikatnya apa? Sama, meskipun namanya banyak. Kadang-kadang dinamakan dua syarat dalam jual beli, kadang-kadang dua jual beli dalam satu akad, atau dua akad dalam satu jual beli, atau dinamakan juga jual beli inah. Ini namanya beraneka ragam tapi maknanya sama. Ya, tapi maknanya sama. Dan biasa di dalam beberapa istilah itu kadang-kadang banyak nama tapi hakikatnya sama, Pak, ya. Ya, cuma memang ada beberapa penamaan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih kuat. Jadi maksud ada dua syarat dalam satu akad itu sama dengan penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh beliau sini, wala bai'atani fi bai'ah. Dan tidak halal juga kata beliau melakukan jual dua beli dalam satu jual beli, dalam satu akad, ya. Nah, ini maknanya wallahu a'lam sama. Pendapat yang lebih rajih, tapi sekali lagi saya anda terangkan memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat yang dirajihkan oleh sebagian ulama, ya, mazhab Hanabilah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taisiru Al-Allam. Nah, yaitu sama saja melakukan dua syarat dalam satu jual beli atau dua jual beli dalam satu akad, itu maknanya sama. Apa? Itu melakukan jual beli inah. Nah, sekarang kita jelaskan apa hakikatnya atau gimana bentuk jual beli ini. Ya, jual beli ini terlarang karena dia mengandung makna atau unsur riba. Ikhwan sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengandung unsur riba. Ya, nah gimana bentuknya? Bentuknya adalah contohnya saya, ya, melakukan akad jual beli dengan Kak Teno. Ya, misalnya saya jual atau saya beli, ya, karena saya butuh duit. Misalnya saya butuh duit, ya kan, mau minjam nanti ada ribanya, sudah, ya, jadi diakal-akalin. Nah, jual beli inah tuh ada bentuk mengakal-akalinya, Pak, ya. Maka saya datang kepada Kak Teno, ya, Kak Teno mau jual HP nggak? Ada barang nggak? Ada, nanti saya beli. Padahal saya yang butuh duit, ya, saya yang butuh duit, tapi saya ngomong sama Kak Teno, Kak Teno ada barang nggak? Ada, saya mau beli. Saya mau beli apa? HP misalnya. Oke, HP berapa mau dijual? Ya, dijual misalnya seharga 2 juta. Ya, seharga 2 juta. Oke, 2 juta Kak Teno, ya. 2 juta, tapi saya belinya kredit. Karena saya sekarang tidak ada uang, bahkan saya sedang butuh uang. Saya beli, Kak, tapi kredit. Dicicil 200.000 selama 10 bulan. Karena harganya berapa tadi? 2 juta. Sudah? Oke, Kak. Nah, sekarang saya jual lagi sama antum. Ya, saya jual lagi. Berapa? 1,5 juta. Jadi saya beli berapa tadi? 2 juta. Ngutang. Baik, saya jual lagi, Kak Teno, saya jual 1,5 juta, tapi lunas, ya, tunai. Oke, katakan nih, duitnya 1,5 juta. Jadi saya dapat 1,5 juta, saya utang sama Kak Teno berapa? 2 juta. Dapat 1,5, ngembalikan nanti 2 juta. Itu apa namanya? Nah, ya. Tapi ada yang kata kalau ada orang kata itu kan jual beli, saat nggak masalah. Ana jual beli kredit, ana jual lagi dengan cara tunai, kan nggak masalah, jual beli, ada barang di situ, ya. Tapi inilah riba yang dipermainkan, ya. Intinya riba, intinya karena saya tadi butuh duit, nyari 1,5 juta, balikkan 2 juta, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan jual beli ainah. Ini yang dinamakan dengan dua syarat. Syarat pertama, saya beli
ya kredit. Syarat yang kedua, Kak Teno beli dengan saya lagi dengan cara tunai, ya, atau dua jual beli dalam satu kali akad, ya, dua, ya, satu kali pertemuan dalam ada dua proses di situ, proses jual beli. Nah, ini kan sama saja, cuma perbedaan penamaan tapi maknanya sama. Kenapa jual beli ini dilarang? Karena mengandung unsur riba, ya, dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, beliau mengatakan idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian jual beli dengan inah, ya, jual beli 'inah namanya Pak, ya, istilah syar'inya. Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan beternak. Kalian jual beli inah, kemudian sibuk dengan peternakan kalian, ngurus sapi, ya, megangi ekor-ekor sapi kalian, sibuk beternak, ya, artinya sibuk dunia. Wa raditum bizar, dan kalian juga sibuk dengan persawahan atau pertanian kalian, dengan kebun-kebun kalian. Intinya sibuk dunia lah, ya, karena dunia itu di zaman Rasul itu ya beternak, berkebun, ya kan, seperti itu. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, baik jihad secara anggota tubuh berperang ataupun jihad dengan menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, sallatallahu alaikum dhulla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada diri kalian. Ya, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini jual beli yang terlarang yang seperti ini karena dia mengandung unsur riba. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau seandainya seperti tadi, ya, Bapak sekalian, ya, saya beli sama Kak Tenos 2 juta dengan kredit, tapi saya jualnya ke orang lain dengan Kak Dedi misalnya. Ya, Anda beli 2 juta secara kredit, jadi saya punya hutang berapa? 2 juta, tapi sama Kak Teno. Nah, Anda jual lagi HP tersebut, tapi bukan kepada Kak Teno, pada Kak Dedi. Berapa? 1,5 juta. Ya, jadi saya beli 2 juta harus bayar Kak Teno, tapi Kak Dedi beli sama saya 1,5 juta dengan tunai. Artinya saya rugi. Ya, biasanya kita jual beli itu mau untung atau rugi? Ini malah rugi, ya, karena saya nggak butuh HP, saya butuh duit, ya kan? Beli mahal nggak masalah, jual murah biarlah, nanti kan utang itu bisa diangsur. Yang seperti itu boleh atau tidak? Kalau jual pada orang yang sama, jelas nggak boleh, riba. Tapi sekarang jual sama orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Beda orang. Tapi kan rugi sih, ya? Sama kayak riba juga itu. Cuma bayarnya ke orang lain. Ini jual beli seperti ini namanya, Pak, jual beli tawarruk, istilah bahasa Arabnya. Bai'ut tawarruk. Tawarruk itu dari kata-kata warik. Warik itu artinya perak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu jual beli bukan pengen barang, bukan pengen untung, tapi cuma pengen dapat fulus, lagi butuh fulus nih. Meskipun rugi nggak masalah, penting dapat fulus. Ya, dapat duit seperti itu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Sebagian atau bahkan kita katakan jumhur membolehkan. Ya, nah, sebagian ulama melarang. Di antara yang melarang adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau termasuk ulama yang melarang. Bahkan murid beliau Ibnul Qayyim sering bertanya berkali-kali tentang hal ini. Beliau tetap pada pendirian beliau menganggap jual beli terlarang. Kenapa? Karena dia hilah lagi ke riba, kata beliau. Ya, yang mana ada orang jual beli mau rugi, kan seperti itu. Artinya apa? Ya, dia itu pada hakikatnya melakukan riba. Meskipun pada orang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah boleh. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan riba, ya, beda orang. Kemudian hukum asal jual beli adalah
halal. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tidak boleh kita mengharamkan. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan mengatakan lagi wa ribuhu ma lam yutman, dan tidak halal juga kata beliau mengambil keuntungan dari barang yang bukan kita yang nanggung kerusakannya. Ya, maksudnya jaminannya bukan kita, bukan di tangan kita. Itu namanya keuntungan dari barang yang bukan kita yang nanggung kalau rusak. Ini maksudnya apa ya? Sama seperti jual beli sebelum kita terima barang tersebut. Nah, jual beli sebelum serah terima barang, ya kan? Jadi kita dropshipper seperti itu, jual barang, ya, ngiklani barang seperti itu. Ada orang beli, kemudian kita kontak si produsen, ya, kita suruh kirim ke konsumen. Padahal kita enggak, kalau terjadi kerusakan yang nanggung kerusakan siapa? Ya produsen misalnya. Ya, kita hanya menjadi orang ketiga saja, bukan kita yang itu, kita cuma menjual barang dari produsen tadi langsung kirim sana, tapi belum kita terima dulu barang tersebut. Ya, nah ini namanya termasuk juga ribuhu ma la yutman. Jadi keuntungan kita dapatkan dari suatu barang yang bukan kita yang jamin ya, kalau dia terjadi kerusakan, ini tidak diperbolehkan ya. Dan ini ya sama seperti jual beli yang belum kita terima. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jual beli qoblal qabd bahasa Arabnya, yang belum kita terima, belum ada pada kekuasaan kita, sudah kita jual, itu tidak diperbolehkan ya. Allahu alam. Ini sudah berlalu penjelasannya, maknanya mirip. Dan mengatakan lagi wa bai' ma laisa indal bai'. Nah, dan juga tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak kita miliki. Ya. Tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Sabda Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Ya, jadi Hakim bin Hizam seorang sahabat itu pernah datang menemui Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni 'anil bai' laisa indi abi'uhu minhu." Thumma bta'ahu minas suq faqala la tabi' ma laysa indak. Ya Rasulullah, apa hukumnya kalau ada seorang yang bertanya kepadaku, yang membeli kepadaku barang yang belum aku miliki, setelah itu baru aku beli di pasar, baru saya serahkan ke dia. Rasulullah mengatakan, jangan jual sesuatu yang belum engkau miliki. Jadi enggak boleh, Pak. Termasuk mengiklankan barang di Facebook antum, ya, di media sosial antum, padahal antum belum punya barangnya. Ya. Nanti ada orang beli, "Pak, saya beli satu, Pak." Oke. Ya. Nah, sudah akad seperti itu. Dia baru bayar DP. Ya, baru bayar DP, dibayarnya DP sama antum, ya. Kemudian baru antum cari barangnya, antum kasih ke dia. Itu haram, tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Antum menjual barang yang bukan milik antum. Ya, dan ini hati-hati. Yang jual beli seperti ini banyak. Kadang-kadang kita tanpa sadar yang iklani barang padahal kita belum punya barangnya. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau mau jualan itu antum beli dulu barangnya, sudah ada barangnya baru dijual, silakan, tidak masalah. Ya. Nah, ini penyakit di zaman sekarang ini, enggak mau rugi. Ustaz, kalau saya beli dulu stok, nanti enggak ada duit yang beli gimana? Ya itulah jual beli, Pak. Namanya jual beli ya, kita tuh harus punya barang, kita stok dulu, ya. Bukan mau untung terus. Kalau untung terus itu ya riba namanya, enggak mau rugi. Ya, wallahu alam bissawab. Cuma memang dalam masalah ini ada beberapa poin yang dia mirip, beberapa bentuk jual beli yang mirip dengan seperti ini, tapi dia diperbolehkan. Perhatikan ya, ini butuh kecermatan. Jadi jangan salah ya. Ana enggak nanggung kalau antum salah paham. Pokoknya ana jelaskan sedetil-detilnya. Kalau masih enggak paham tanya. Ya, jangan sampai tersalah dalam memahami. Ya, yang ana jelaskan tadi, tidak boleh kita menjual beli barang yang belum kita miliki. Itu maksudnya adalah kita akad sebelum kita beli barang. Itu enggak boleh. Ya. Nah, tapi ada yang bentuknya mirip tapi boleh. Ya, yang pertama dinamakan dengan jual beli salam.
Ini ada penjelasannya sebenarnya, insyaallah di poin-poin berikutnya itu tentang jual beli salam. Kalau nggak ada bab khusus tentang jual beli salam. Tapi karena berbenturan dengan ini kita jelaskan dulu agar nanti bisa dipahami. Nanti kalau kita masuk ke bab itu kita murajaah lagi saja, nggak masalah. Ya, jual beli salam itu gimana bentuknya? Sama seperti tadi, kita menawarkan barang yang memang enggak kita miliki, ya, atau menjual barang yang tidak kita miliki. Tapi bedanya, pertama, yang kita jual tuh hanya sekedar sifat, bukan barang zatnya, bukan. Ya, contoh, kita mengatakan saya jual buah-buahan. Saya menjual buah-buahan. Ya, buah apa? Jeruk. Jeruknya gimana? Pokoknya jeruk. Mau yang gimana? Ya, cuma kita enggak tunjukkan itu loh jeruk yang ada di pohon itu loh. Enggak, bukan seperti itu. Boleh. Tapi yang kita jual hanya apa? Sifatnya. Saya jual beli jeruk Medan. Gimana bentuknya? Seperti ini. Ya, seperti ini, rasanya manis dan seterusnya. Jadi yang kita jual sifatnya. Atau barang lain, HP. Saya menjual HP. Mereknya ini, ya, speknya ini, seperti itu dijelaskan, sifat-sifatnya dijelaskan. Cuma kita bukan nunjuk zat benda khususnya, bukan. Ya, intinya kita jelaskan sifat-sifatnya. Ya, jadi yang dijual sifatnya, bukan barang khususnya. Yang kedua, cara pembayarannya harus tunai di awal ketika akad, lunas di awal. Jadi bayar di muka. Ya, jadi misalnya kita punya katalog, ada katalog HP. Ya, itu kan cuma sifat saya, bukan yang ada di foto itu yang kita jual, bukan. Cuma salah satu contoh seperti ini sifatnya yang akan kita jual. Ya, nah ada orang mau beli sama kita, Pak mau beli Pak, oke. Ya, boleh nggak? Boleh, saya jual beli HP yang seperti ini ya, mereknya ini seperti ini, tapi bukan yang di foto itu, bukan. Cuma seperti ini, mirip, sifat-sifatnya kurang lebih seperti itu. Jadi gimana Pak? Bayar dulu sama saya. Berapa? 3 juta. Kita udah tahu, misalnya kita udah ada temen ngecek barang harga itu 2,5 juta, jadi kita jual 3 juta. Oke, saya transfer. Jadi sudah ketika ada kata oke, langsung ditransfer oleh dia, kita terima duitnya. Setelah itu baru kita cari barang itu, dapat kita kasih ke dia. Ini jual beli salam, ini boleh. Ya, apa bedanya dengan yang jual beli yang tidak kita miliki tadi? Pertama, salam tuh yang dijual adalah sifatnya. Ya, bukan barang tertentu tuh ditunjuk itu loh barangnya, bukan. Ya, yang kedua bayarnya harus tunai, cash ketika akad. Itu beda yang kedua, ya. Nah, dan ada syarat-syaratnya apa? Diserahkan dalam waktu yang ditentukan. Ya, 1 bulan, 2 bulan harus dijelaskan. Kalau dikatakan, oke Pak, nanti bayar insyaallah, nanti saya bawa. Kapan? Pokoknya nantilah. Itu nggak boleh. Harus jelas, ya. Ustaz, nanti gimana? Khawatir kita tentukan hari malah nggak bisa kita dapatkan barangnya. Iya, diperpanjang dong. Khawatir kalau sebulan nggak bisa kita dapatkan, ya sudah jadikan 2 bulan. Kalau 1 bulan nggak dapat, mundur dikit jadi 1,5 bulan baru dapat. Nah nanti tapi tunda dulu, pas 2 bulan baru kasih. Seperti itu cara kita menjual barang tersebut. Dan ini diperbolehkan karena di zaman Rasulullah SAW sahabat pun melakukannya. Tapi mereka dulu melakukan salamnya itu gandum. Ya, jadi mereka nawarkan gandum padahal mereka nggak punya sawah, ya, nggak punya kebun seperti itu, tapi mereka jualan. Gimana? Mereka ambil dulu uang orang, nanti baru mereka cari gandum seperti itu. Ya, kadang bisa untung besar, kadang bisa untung kecil, tergantung harga yang ada di pasar. Seperti itu. Nah, baru mereka jual lagi, serahkan kepada si pembeli. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang harus diperhatikan. Paham Pak ya? Beda-bedanya ya. Jadi jangan sampai salah. Inti yang paling dasar itu yang dijual tuh sifat, bukan ainnya, zatnya. Kedua, bayarnya harus di cash, tunai, lunas di awal. Nggak boleh DP. Kalau DP lu nggak boleh, jelas sudah terlarang kalau dia DP dulu. Ya, antum belum punya barangnya, antum jual cuma di DP, nggak boleh, haram. Ya, jadi harus lunas. Itu jual beli salam, ciri khasnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, antum tidak jual beli, tapi hanya menawarkan dan si pembeli belum beli tapi hanya memesan. Ya, contoh antum menawarkan barang seperti itu.
ya saya menawarkan barang ini, siapa yang mau mesan? Bukan siapa yang mau beli. Makanya harus hati-hati. Siapa yang mau mesan? Ya, ada orang mesan sama kita. Ya Pak, saya pesan ini Pak satu. Oke Pak, jelaskan. Saya belum punya barang Pak. Jadi kita belum akad ya. Jadi kita belum akad. Ini baru sekedar mesan. Nanti ketika barang sudah datang, baru saya kita jual beli, melakukan akad. Ya. Cuma yang harus dipahami, namanya mesan, baru mesan belum jual beli. Kalau si pembeli batal, antum nggak boleh maksa. Ini pertama. Ya, kalau antum ubah, pokoknya nggak boleh batal, itu sudah jual beli berarti. Meskipun antum katakan pesan. Ya, jadi itu konsekuensinya. Karena konsekuensi baru mesan, antum nggak boleh maksa dia untuk tidak membatalkan. Paham? Jadi kalau dia sudah pesan, antum kan belum punya barang nih. Dia pesan. Ya, ketika antum beli, antum dapat barangnya, antum tawarkan ke dia, dia nggak jadi beli, sudah. Apa boleh buat? Namanya belum akad. Ya. Nah itu boleh kalau cuma sekedar mesan. Tapi ingat juga jangan DP. Kalau sudah DP berarti sudah akad. Paham Pak ya? Ustaz, nanti kalau kita seperti itu orang seenaknya nanti membatalkan. Itulah risiko jual beli. Sekali lagi, namanya jual beli ada risiko Pak. Nggak seterusnya kita dapat untung. Ya benar ya. Ya Kak, apa namanya? Yang lain, pokoknya yang punya perdagangan seperti itu insya Allah paham. Namanya jual beli tidak harus semuanya untung. Nah, kemudian ya ini ya jual beli ini dinamakan oleh para ulama dengan bai'ul murabahah lil amir bisyira. Jual beli murabahah lil amir bisyira. Itu jual beli murabahah kepada orang yang nyuruh kita untuk beli, memesan barang sama kita. Sekali lagi ini boleh kalau sekedar memesan meskipun kita belum punya barang karena belum akad. Tapi tadi hal yang harus dipahami, nggak boleh ada DP dan tidak boleh kita paksakan. Kalau dia mau membatalkan ya sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita bukan hanya menjual barang, tapi kita pada intinya adalah misalnya penjual jasa. Ya, misal kita ini tukang jahit. Tukang apa? Jahit, penjahit, ya. Bukan penjahat, penjahit, ya. Kita kan intinya pekerjaan kita itu penjahit. Ya, tapi ada orang yang datang sama kita, "Pak, ya, saya mau bikin baju. Ya, tapi saya nggak punya bahan loh. Saya nggak punya bahan. Ya, kamu saja Pak ya yang cari bahannya. Nanti saya langsung bayar sama kamu." Artinya dia beli kain dasarnya itu dari kita juga. Cuma yang jadi apa namanya sorotan di situ, kita sebenarnya itu bukan jual beli kain, tapi kita jual beli jasa jahit. Ya cuma gara-gara si konsumen tadi dia nggak punya kain sendiri, akhirnya dia minta kita yang membelikan. Ya, ujung-ujungnya dia beli sama kita. Ya. Nah, cuma itu ada dua hal yang tergabung. Yang pertama, dia beli jasa kita sebagai penjahit. Yang kedua, dia pun membeli apa? Kainnya. Ya, atau rumah. Ya. Jual beli rumah, dia developer. Ya. Orang datang sama kita nih tukang buat rumah misalnya. Ya. Nah, orang datang sama kita, "Pak, saya mau beli rumah. Ya, bikinin rumah untuk saya, tapi bahan-bahannya saya nggak punya." Sudah, ya kita yang sediakan semennya, pasirnya, batunya, besinya, seluruhnya kita yang siapkan. Intinya dia pakai jasa kita sebagai kita pembuat rumah. Ya, seperti itu. Nah, jual beli yang seperti ini dinamakan oleh para ulama dengan jual beli istisna. Istisna. Ya, isin itu. Tisot istisna, ya pakai ain. Nah, itu berasal dari kata sana'a yasna'u, artinya apa? Minta dibuatkan. Ya. Nah, jual beli istisna ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melarang. Ya, kenapa? Karena ada dua hal. Itu yang pertama jual beli, yang kedua
jual beli jasa, jual beli barang dan jual beli jasa. Nah, ulama sekarang melarang. Kenapa? Karena ada penggabungan dua akad di sini. Ya, tapi Allah pendapat yang lebih tepat adalah boleh, diperbolehkan. Dan yang ulama yang berpendapat boleh adalah ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas ulama di zaman sekarang, dan ini yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Ya, yang ada di bawah OKI, ya, organisasi Islam dunia itu. Nah, ada namanya Majma' Fiqih, perkumpulan fikih Islami ulama-ulama sedunia. Ya, yang tentunya ulama yang mu'tabar dalam keilmuan mereka. Nah, difatwakan bahwasanya jual beli seperti ini boleh. Kenapa? Karena jual beli barang itu hanya sekedar mengikut. Jual beli barangnya itu hanya sekedar ngikut. Intinya itu adalah apa? Jasanya. Ya, intinya adalah jasa. Wallahu a'lam. Sebenarnya yang seperti ini Pak, terserah. Kalau kita mau bikin baju sama misalnya Abu Bilal nih, ya kan? Mau bikin baju, kita mau bayar langsung boleh, mau bayar DP boleh, mau ditunda pembayaran boleh, sesuai kesepakatan, enggak masalah. Ustaz kan beliau belum punya barang, enggak masalah. Karena kita itu bukan hanya barang, tapi juga jasa. Namanya jasa sudah ada dari awal. Mau kita cicil, mau kita langsung bayar, mau kita utang sampai selesai baru dibayar, insya Allah tidak masalah. Ya, nah jadi 3 bentuk ini, meskipun ya kita membeli barang dengan dengan seorang yang tidak memiliki barang, tapi boleh. Yang pertama tadi salam, yang kedua murabahah lil amir bisyira, yang ketiga istisna. Ketiga-tiganya boleh meskipun bentuknya mirip dengan jual beli yang tidak kita miliki, tapi itu diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ya. Tinggal beberapa poin lagi di sini. Beliau mengatakan wa yajuzu bisyarti adamil khida', dan diperbolehkan, ya maksudnya jual beli ya, dengan syarat adamul khida'. Jadi boleh kita itu melakukan jual beli dengan kita mempersyaratkan. Syaratnya apa? Tidak ada tipu menipu. Ya, enggak masalah Pak ya, boleh-boleh saja. Ya saya beli ini ya, oke. Tapi saya syarat jangan ada tipu menipu di antara kita. Jangan ada tipu menipu, jangan saling menipu seperti itu, buat curang ya di antara kita. Nah, itu diperbolehkan. Ya, bukan berarti kita kalau bikin persyaratan seperti itu kita suuzon, enggak. Ya Pak ya, boleh-boleh saja kita jual beli, kita kasih syarat sama si penjual atau penjual kasih syarat sama si pembeli, tidak boleh tipu menipu, enggak boleh berbuat curang. Diperbolehkan ya. Sekali lagi ini bukan bentuk suuzon, enggak masalah. Apalagi di zaman sekarang Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah, yang mana kita bukan suuzon tapi waspada di zaman sekarang ini ya. Karena kalau kita enggak buat persyaratan ya kadang-kadang orang seenaknya saja bermuamalah ya, pakai notaris dan seterusnya. Memang jual beli yang besar seperti itu harus ada hitam dan putih, enggak masalah Pak, boleh-boleh saja. Utang piutang itu dicatat, itu kan memang sunnahnya seperti itu sebenarnya. Ya, wallahu alam. Bahkan ayat hutang piutang itu kan adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an dibahas, ya. Dan memang ya karena hutang piutang itu panjang, ayatnya panjang, akhirnya pun urusannya panjang. Kalau sudah hutang piutang itu urusannya jadi panjang. Kita ngutang ya awalnya husnuzon saja, ternyata ditagih enggak bayar-bayar. Itulah pentingnya untuk dicatat, ya. Wallahu alam. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dzakara rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yakhda' fil buyu'. Faqala man bay'ata faqul la khilabah. Seorang laki-laki pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan curang ya di dalam jual beli, tipu menipu dalam jual beli. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang engkau melakukan jual beli dengannya, maka katakan la khilabah. Katakan kata Rasulullah apa? Tidak boleh curang, tidak boleh tipu menipu. Ya. Nah, kalau seandainya persyaratan itu ada dari awal, di tengah-tengah ternyata ada kecurangan dan ada tipu menipu, maka diperbolehkan kita untuk membatalkan jual beli tersebut. Boleh. Ya, kita beli tanah. Oke, berapa Pak ukurannya Pak? 10, 15. Baik, kita sepakat Pak ya. Tapi syaratnya Pak enggak boleh ada tipu menipu. Siap, saya enggak ada tipu menipu. Ternyata ketika beberapa bulan karena
Dari awal kita belum sempat ngukur karena tadi sudah beranggapan baik. Ketika sudah mau lihat tanahnya diukur, ukurannya ternyata 10 kali 14, kurang 1 meter. Ya, harusnya sepakatannya 10, 15. Kita katakan, oh gini Pak katanya 1 meternya gini-gini, cari alasan. Kita katakan, sudah Pak, saya batalkan. Ya, ini kan sudah akad Pak, nggak boleh dibatalkan. Boleh, kenapa? Karena tadi di awal kita syaratkan tidak ada apa? Kecurangan dan tipu menipu. Boleh, otomatis. Ya, karena dia melanggar persyaratan. Ini yang dinamakan dengan khiyar syarat, ya, atau bisa dikatakan khiyar guben. Ya, karena ada kecurangan kita khiyar untuk membatalkan jual beli tersebut. Ya, dan ini penting sekali sebenarnya ada persyaratan seperti ini. Kalau butuh untuk ditulis, tulis ikhwan sekalian. Ya, baik antum sebagai penjual atau antum sebagai pembeli. Ya, jangan terlalu husnuzon hanya gara-gara yang pembelinya jenggot panjang dan cingkrang. Jangan terlalu percaya, ya, karena yang jadi tolak ukur itu sebenarnya adalah muamalah itu nggak bisa kita lihat dalam waktu rentan 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ya, betapa banyak orang-orang yang kita kenal baik, ya, ternyata 1 tahun 2 tahun baik, tahun ketiga nipu. Ya, banyak. Ini penting untuk kita pahami bersama. Bukan berarti suudzon, sekali lagi ya. Saya tidak mengajarkan antum untuk suudzon. Cuma kita waspada saja. Dan memang tidak ada salahnya mencatat akad jual beli, mencatat akad utang piutang, memang perintah Allah. Kan seperti itu. Ya. Jadi tidak masalah. Ada persyaratan-persyaratan seperti ini, enggak masalah. Bahkan Rasulullah nyuruh, apabila engkau melakukan jual beli sama orang, katakan, kasih syarat, jangan ada tipu menipu. Rasul yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan untuk mencatat. Ya, kalau ada hutang piutang, wallahu alam. Ini sebagian kita kadang-kadang tatkala minjem duit, ya, kata orang yang meminjamkan, kita catat ya Pak. Oh, antum tidak percaya nih sama ana. Bukan tidak percaya, itulah sunnahnya, Pak. Ya, itulah sunnahnya. Bahkan kalau bisa pakai ada barang yang digadaikan, enggak masalah, boleh. Ya, dibolehkan oleh Allah, farihanun maqbudah, kata Allah. Ya, pakai apa? Gak barang gadai yang jadikan gadaian, jaminan seperti itu boleh. Ya, Allahu alam. Jadi hal-hal seperti ini penting sebenarnya untuk dibahas. Ya, kita itu tidak menafikan husnudzon. Sekali lagi tidak menafikan husnudzon. Tetap kita husnudzon, tapi dengan dicatat, dengan ada jaminan, itu pun diperbolehkan secara syariat. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal khiyaru fil majlis sabitun ma lam yatafarraqa. Dan khiyar majlis itu ada. Ya, sabitun, boleh, diperbolehkan, malam yaftariqa, selama penjual dan pembeli belum misah. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu masih bisa punya hak khiyar. Apa hak khiyar itu, Pak? Hak khiyar itu adalah hak untuk membatalkan, ya, memilih membatalkan atau melanjutkan jual beli. Hak pilih kita untuk silakan, mau milih lanjutkan boleh, mau milih membatalkan boleh. Dan khiyar itu bermacam-macam. Salah satu bentuk khiyar, hak khiyar adalah khiyar majlis. Ya, apa khiyar majlis itu? Adalah hak kita untuk memilih lanjut atau batal selama kita masih ada pada satu majlis belum misah. Ya, contoh kita masuk ke dealer, mau beli motor. Pak, saya beli motor itu. Oke, sepakat dah. Tunai apa kredit? Tunai. Ya, tunai sekian juta. Oke, kita kasih duitnya. Selesai, sudah akad. Ya, tapi kita masih dalam dealer. Kita lihat motornya, kita teliti. Kayaknya yang kurang seneng lah. Udah Pak, saya batal Pak, sini duit saya. Oh, nggak bisa, kwitansi sudah tulis. Bisa Pak, kenapa? Masih ada khiyar majlis. Meskipun kwitansi sudah ditulis dan seterusnya, ya, masih boleh. Ya, ada khiyar majlis. Nah, ini hukum ini harusnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang repot tuh kalau pembeli tahu, penjual nggak tahu. Ya, kita membatalkan, oh nggak bisa Pak. Nah, itu repot. Padahal di dalam Islam itu ada namanya khiyar majlis. Selama belum bisa. Tapi kalau sudah motornya kita bawa keluar, muter, tes, bannya pecah, tetijak apa? Paku. Kita balik lagi, Pak, batal Pak ya. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan, sudah keluar, sudah misah, ya. Seperti itu juga misalnya apa? Jual beli di pasar, ya. Beli semangka misalnya. Sudah beli Pak, oke, dibayar.
Ya dibawa nyampak sambangkannya pecah, celetar gara-gara kita ya kan. Pak kita batal Pak ya, sudah pecah, tidak boleh lagi kalau sudah misah. Tapi kalau masih dalam satu majelis belum misah, masih boleh. Enggak masalah, dibatalkan ya. Dan yang membatalkan yaitu boleh dari pihak mana saja. Boleh pembeli, boleh penjual. Kalau salah satu pihak membatalkan karena masih satu majelis, pihak yang lain enggak boleh menahan. Harus ridho. Pembeli harus ridho kalau penjual membatalkan. Penjual pun seperti itu kalau pembeli membatalkan. Nah, ini ingat yang jualan ya, ikhwan yang jualan baik jualan di pasar atau punya rumah makan ya, Sedero Minang ya, misalnya atau jualan yang lainnya ya. Kalau ada orang mau membatalkan selama masih di majelis itu boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan. Nah, wallahu alam itu yang kasih hak itu Rasulullah. Ya, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan hendaklah seorang mukmin itu ridha dengan hukum Allah. Ustaz, nanti saya rugi Ustaz, apalagi jual makan sudah dicampur Ustaz, ini kuahnya segala macam. Ya ridho saja sama Allah dengan keputusan Allah, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Na'am, wallahu alam bissawab. Kecuali memang kesepakatan untuk tidak ada khiyar dan dua-duanya sepakat, maka enggak masalah, karena memang hak khiyar itu adalah hak orang yang berakad. Kalau mereka sepakat untuk tidak ada khiyar, ya enggak masalah. Ya, ditulis yang sudah beli tidak boleh batal lagi. Yang membeli baca, oh sudah, dia beli. Artinya ketika dia beli itu dia sudah sepakat dengan syarat itu, enggak masalah. Berarti dia sudah merelakan hak dia untuk tidak punya hak pilih lagi. Itu boleh. Ya, karena itu murni hak masing-masing orang. Jadi kalau mereka sepakat untuk tidak ngambil hak itu boleh. Ya. Sama kalau kita menikah ya, punya istri lebih dari 2 ya. Punya istri lebih dari 2, 3 atau 4 misalnya ya kan? Bukan lebih dari 1 ya. Kita misalnya nikah pada istri yang ketiga, keempat, istri ketiga mengatakan, ya enggak apa-apa Pak, ya enggak apa-apa Mas, misalnya saya dikasih sebulan 1 hari saja. Padahal kan kita itu harus adil, betul, harus adil. Tapi karena memang itu hak murni istri, kalau istri sudah mengikhlaskan maka hukumnya boleh, enggak masalah. Nah itu kalau memang hak-hak itu adalah hak murni punya seseorang dan dia merelakan, boleh-boleh saja Pak. Ya, kalau memang murni hak orang, tapi kalau ada menyangkut hak Allahnya nggak bisa. Ya, seperti riba, ya kan? Ustaz, ini pokoknya saya yang minjem ini ikhlas tak? Saya mau ngasih lebih sama dia, nggak bisa Pak. Karena itu sudah ada hak Allahnya bersangkut paut dengan itu. Ya. Nah, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita jelaskan tentang jual beli dan beberapa jual beli yang terlarang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjut poin berikutnya. Alhamdulillah sudah selesai tentang bab tentang jual beli yang dilarang ya. Kita masuk ke bab selanjutnya. Ini masih dalam fikih kitab jual beli tapi masuk ke bab selanjutnya. Yaitu apa? Berkatakan bab ma jaa fir riba. Yaitu tentang apa-apa yang datang di dalam penjelasan hukum riba. Ya, jadi tentang masalah riba, penjelasan tentang masalah riba. Dan penjelasan tentang masalah riba ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, dikarenakan banyaknya praktek-praktek riba yang mungkin tidak kita ketahui, maka perlu kita untuk mempelajarinya agar kita berada di atas ilmu yang jelas. Oh ternyata ini riba, ditinggalkan. Oh ternyata ini tidak riba, silakan diamalkan. Sebelum kita baca apa yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani tentang masalah riba, perlu kita ketahui Bapak Ibu Bapak sekalian bahwasannya riba itu hukumnya haram. Ya, dalilnya dari Quran, dari hadis dan juga kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran adalah banyak firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan surah Al-Baqarah juga ya masih ya. Dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. Sisa-sisa dari riba. Ya, masih dalam surah Al-Baqarah. Nah, wallahu alam.
Bahkan orang yang masih makan harta riba itu diancam perang ya oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali menjelaskan. Di antaranya Rasulullah pernah menjelaskan riba itu sekian puluh pintu-pintunya, jenis-jenisnya. Yang paling ringan kata Rasulullah, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang berzina dengan ibunya. Itu riba yang paling ringan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ijma' sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya riba itu haram. Dan riba merupakan salah satu dosa besar karena pelakunya mendapatkan ancaman neraka, pelakunya mendapatkan ancaman perang dari Allah dan Rasul, ya, dan mendapatkan ancaman-ancaman lainnya, siksaan di akhirat. Ini seluruhnya menunjukkan bahwasanya riba itu adalah suatu yang haram. Allahu a'lam bishawab. Nah, dan riba itu bermacam-macam sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya. Ya, tapi inti dari riba itu kembali kepada 3 hal. Ya. Berapa banyak pun macam-macamnya itu enggak akan keluar dari 3 hal, 3 macam ini. Yang pertama riba duyun. Riba dalam hutang piutang. Nah, ini riba yang ma'ruf di zaman Arab jahiliyah. Gimana bentuknya? Insyaallah akan kita jelaskan setelah adzan. Silakan adzan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit tadi penjelasan tentang bahwasanya riba ya meskipun macam-macamnya banyak tidak akan keluar dari 3 macam yang inti. Yang pertama tadi adalah riba duyun. Itu riba hutang piutang. Dan ini yang tersebar di Arab jahiliyah. Itu gimana bentuknya adalah ya yang ma'ruf ya di zaman kita juga masih bukan ma'ruf ya, maksudnya masih diamalkan ya di zaman ini sebagian orang, yaitu tatkala kita punya hutang ya, ketika jatuh tempo nggak bisa bayar, dikasih tempo lagi, cuma ada apa? Nambah denda. Ya, ada denda di situ, ada ya bunga atau denda atau apalah ya bahasanya itu. Nah, ini yang dinamakan dengan riba duyun. Ini riba jahiliyah. Ini riba yang paling dahsyat ini. Keharamannya itu ini yang paling dahsyat, riba jahiliyah atau riba duyun. Nah, yang kedua adalah riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini sebenarnya ya termasuk juga riba duyun tadi. Ya, bisa dikatakan riba nasi'ah. Yang namanya nasi'ah itu artinya ada waktu tempo, Pak. Itu namanya nasi'ah itu. Seperti riba duyun tadi masuk juga. Ya, di dalam riba nasi'ah. Tapi bisa juga ada di dalam jual beli. Jual beli komoditi riba. Ya, dengan tidak tunai. Contohnya ya, emas dibarter dengan emas. Ya. Nah, kalau penyerahannya ditunda, maka itu riba. Atau antum jual beli emas, bukan barter, pakai duit belinya. Ya. Jual beli emas secara online. Jual beli emas secara online. Boleh enggak? Enggak boleh. Riba dia. Kenapa? Karena nasiah, ada jarak. Betul antum bisa transfer langsung tunai, tapi barangnya nyampenya apakah bisa langsung simsalabim? Ya, emasnya dikirim pasti butuh proses. Sedangkan jual beli emas itu harus yadan biyadin, tunai. Kasih duitnya, serahkan emasnya. Ya, nah kalau ditunda, ini namanya riba nasiah. Nasiah itu artinya ada penundaan seperti itu. Ya, jadi riba nasiah ini sebenarnya lebih umum. Bisa dalam utang piutang seperti riba yang pertama tadi, bisa di dalam jual beli. Tapi jual beli komoditi riba. Apa saja komoditi riba? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Sabar. Ya, jadi tidak semua barang itu masuk ke dalam komoditi riba. Hanya ada beberapa barang saja, Pak ya, yang masuk dalam komoditi riba. Insya Allah akan kita jelaskan ya nanti ya. Yang ketiga namanya riba fadl. Riba fadl. Riba fadl itu adalah ya cuma ada dalam jual beli, tidak ada dalam hutang piutang. Ya, yaitu jual beli komoditi riba. Ya, yang mana dia sama jenisnya dan sama sebabnya. Sebab dia diharamkan, sebab jenisnya pun sama. Nah, itu enggak boleh ada kelebihan. Namanya fadl itu maknanya lebih. Contohnya
barter emas sama emas. Kalau kita mau barter emas, kita punya emas 1 gram, itu tidak boleh ditukarkan dengan emas 2 gram, nggak boleh. Ya, karena emas itu komoditi riba. Jadi kalau mau tukar emas sama emas harus sama beratnya, takarannya. Ya, begitu juga tukar duit, nggak boleh, riba fadl. Ya, nah ini ada nggak diamalkan di zaman kita? Banyak, apalagi ketika dekat. Nah, ya, antum pernah mengamalkan ya? Tahu semua ya. Nah, ini riba fadl. Ini contoh riba fadl. Tapi sekali lagi yang ada pada komoditi riba. Apa komoditi riba? Insyaallah pekan depan saja Pak ya. Insyaallah pekan depan, karena penjelasannya cukup panjang seperti ini. Insyaallah akan kita jelaskan tentang komoditi riba, dan memang ada komoditi riba yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan. Nanti akan kita jelaskan dulu apa sih barang-barang riba yang disepakati. Artinya kalau dia dijual belikan harus sama takarannya, nggak boleh ditunda. Itu apa saja nanti akan kita jelaskan. Ada yang ulama sepakat, ada yang ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan Kak Dedi. Sekarang ini kan kita selama ini nggak boleh langsung riba konvensional. Nah, Kita nggak boleh BS. Nah, di BS itu ada akarnya wali aktif. iya. Waktu dia itu. Nanti kalau BS itu bangkrut, uang kita tuh nggak bisa ganda, apa boleh bisa? Uang kita apa? Hilang kan? Iya. Kita kan jasanya titip di sini. Nah, Bukan bagi hasil apa pinjam. betul. Apakah untuk target harta kita di situ? Nah, ini harus diketahui hukum wadiah di dalam Islam, yaitu kita nitip. Namanya kita nitip itu orang yang kita titip itu punya jasa apa atau tidak? Hah? Punya jasa lah. Dia mau kita titipkan itu luar biasa kan? Cuma nitip kita nggak bayar kan? Nitip namanya nitip. Artinya kita harus berterima kasih karena dia sudah mau dititipi kan, seperti itu ya. Nah, dan orang yang dititipi di dalam Islam itu dikatakan yaduhu yadu amanah. Dia itu tangannya tangan amanah. Ya, maksudnya gimana tangannya tangan amanah? Kalau seandainya barang yang kita titipin itu rusak atau hilang tanpa ada unsur kecerobohan, kecerobohan, maka kita nggak boleh nuntut. Kenapa? Ya syukur-syukur dia akan mengatakan syukur-syukur ana udah bantu ente untuk megangi duit ini. Ya, ini saya sudah maksimal penjagaannya. Qadarullah, ya, ada maling yang membobol rumah saya. Jangankan harta antum yang dititipi, harta saya aja lenyap. Antum mau minta ganti, nggak ada. Dan memang secara Islam antum nggak boleh nuntut. Ya, kenapa? Karena dia itu mu'taman, dia dikasih amanah. Kalau antum nggak percaya, kenapa nitip sama dia? Kan itu logikanya. Kalau nggak percaya, jangan nitip ke dia. Dia ini orang ceroboh, ya sudah jangan nitip ke dia. Salah antum. Kalau sampai memang dia ceroboh hilang, itu berarti salah antum. Ya, nah, tapi memang antum harus pilih orang yang amanah dalam menitipkan barang. Nah, kalau memang tidak ada kecerobohan seperti itu, maka kita nggak boleh nuntut. Nah, termasuk yang BSI tadi misalnya di bank ya, kalau memang mereka bangkrut tanpa kecerobohan dari mereka, barang kita hilang, ya maka kita nggak bisa nuntut, dan itu akad yang dibenarkan secara syariat. Kalau memang barangnya hilang ya tanpa ada unsur kecerobohan. Tapi kalau ada ceroboh, misalnya kita titipkan dia uang ya uangnya ditaruh di depan rumahnya, di teras rumah, tiba-tiba hilang, ya wajar ya kan, itu kecerobohan dia wajib ganti. Kalau ada unsur kecerobohan maka dia wajib ganti. Tapi kalau dia sudah maksimal menjaga, tiba-tiba uangnya hilang atau rusak barangnya, maka kita nggak boleh nuntut. Seperti itu. Jadi kalau memang ada akad seperti itu, kali ini di akad di bank itu benar akadnya. Ya, karena tidak mungkin dia mau bangkrut kan? Pasti tanpa kecerobohan dia, sudah dia maksimal tiba-tiba bangkrut, hilang duit kita, apa? Gimana lagi? Seperti itulah. Dalam Islam pun seperti itu, ya. Nah, coba yang jadi masalah ya, yang harus kita teliti, akad-akad yang ada di bank itu kadang-kadang cuma penamaan.
Ya, kadang-kadang akad yang ada di bank itu cuma namanya mudorobah, padahal adalah riba. Ya, Ustaz udah syariat Ustaz, betul namanya, tapi hakikatnya belum tentu. Ya, makanya wallahu alam, kalau saya pribadi ya kita menyambut baik ya, ada bank-bank yang alhamdulillah sudah mau mengatakan diri mereka syariah. Cuma memang perlu diawasi secara terus menerus. Ya, karena kita lihat juga yang di belakang mereka itu bukan orang-orang yang memang ahli muamalah syariah. Ya, memang mereka ahli ekonomi betul. Tapi ekonomi syariahnya yang gimana? Jangan-jangan ekonomi syariah yang sudah tercampur liberal. Nah, itu yang bikin kita ya bukan suudzon juga ya, tapi waspada seperti itu. Makanya kalau saya pribadi masih tetap ya, tapi kalau memang nggak ada pilihan, Ustaz nggak ada pilihan, kita harus meletakkan duit kita di bank karena terlalu banyak ya pilihan konvensional syariah. Tapi kalau masih bisa untuk kita simpan sendiri ya, tidak usah pakai bank, itu lebih bagus tentunya ya. Tapi sekali lagi kalau memang membutuhkan nggak masalah, simpan di bank, cari akad-akad yang memang paling minimal tidak ada unsur ribanya. Wadiah lah sudah. Wadiah. Kalau mudorobah itu kan pasti ada untung kan, mudorobah. Cuma kita nggak tahu majhul usahanya apa, ya keuntungannya berapa, tiba-tiba terus dapat duit tiap bulan. Ya, itu riba, anda takutnya. Seperti jadi yang wadiah lebih aman seperti itu. Sekali lagi kalau nggak ada pilihan ikhwan, kalau ada pilihan ya kita simpan sendiri, maka itu lebih baik sebenarnya ya. Allahu a'lam bissawab. Naam. Paham, bisa dipahami Kak Dedi? Kalau kita beda, kalau kita pilih akad lain dan kon pinjaman dia gimana? Ini bisa dibagi oleh kita itu. Akad kornya gimana itu? Ya, kita pinjamin dia biar dia bisa manfaatin kan. Sama saja, kord itu juga sama ya, seperti itu. Cuma kita dapat keuntung, enggak dapat untung ya. Kita cuma modalin dia, cuma kita dibayar. Iya. Ini tak ada yang supaya kita gitu enggak masalah. Itu memang paling afdol itu adalah wadiah saja kalau kita lihat ya. Karena akad kord ya takutnya kita masih ada manfaat-manfaat dan seterusnya seperti itu ya. Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang namanya saja wadiah ya, ternyata hakikatnya kord juga kadang-kadang. Karena bedanya kalau wadiah itu kan tidak boleh dipakai, dititipkan tidak boleh dipakai. Kalau kord itu kan dipinjamkan, dia boleh memanfaatkan seperti itu ya. Ya kita tahu nggak duit yang kita dititipkan itu dipakai atau enggak oleh mereka? Ya, jangan-jangan dipakai juga ya, namanya wadiah ternyata kor juga seperti itu ya. Tapi lebih baik kita langsung pilih yang wadiah saja, meskipun hakikatnya mereka permainkan itu urusan mereka seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jual beli, seorang pedagang menjual barang yang KW. Ia menjualnya secara online dan offline. Dan dalam proses penjualannya yang ia promosikan bukan brandnya tetapi ke fungsi atau bentuknya. Misal ia menjual jam tangan karena ia tidak bisa produksi. Ia beli jam jadi dan kebanyakan model jam yang bagus itu bermerek brand ternama tapi KW ya. Bolehkah hal ini? Dan biasanya diketahui secara umum jam tersebut KW tanpa diberitahu ke penjual karena harganya jauh lebih murah ya. Nah, menjual barang KW dipersisikan oleh para ulama hukumnya ya. Setelah kita jelaskan bahwasanya barang itu KW atau secara adat sudah diketahui itu KW. Ya, karena dijelaskan oleh para al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dipahami secara urf adat itu enggak perlu disyaratkan lagi. Secara adat itu udah tahu ya, jual beli jam Alexander Christie harga 100.000. Ini KW sudah. Ini KW, ya kan? Jelas KW. Orang udah tahu, tapi masih dia beli, pasti dia memang tahu itu jual beli yang KW. Nah, intinya udah tahu atau udah kita jelaskan lagi seperti itu. Kalau belum dijelaskan, jelas nggak boleh. Ya kan? Barang KW kita jual mahal padahal KW. Padahal KW, ini penipuan, nggak boleh. Jelas sepakat ulama nggak boleh. Tapi kalau udah dijelaskan, pembelinya mau, boleh atau tidak? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tetap saja merugikan produsen yang asli. Ya,
Betul, antum nggak merugikan pembeli ya, karena pembeli udah antum jelaskan, betul. Tapi sekarang ya produsen jam asli itu mau antum gimana kan? Gara-gara ada jam KW misalnya, pemasukan mereka berkurang misalnya, meskipun ya kadang-kadang enggak juga ya. Tapi yang jelas itu merugikan mereka. Pasti ya. Nggak akan ridho dia, barang dia dikawinkan. Antum saja punya brand, tiba-tiba ada yang nyontoh, itu kan nggak ridho kan? Nggak akan ridho antum punya kaos kostum ini judulnya, tiba-tiba ada orang yang jual sama seperti antum, kaosnya mereknya seperti itu, nggak terima kan? Ya, padahal palsu seperti itu ya. Nah, yang ini harus diketahui bersama. Tapi ada sebagian lama ada yang membolehkan. Sebagian lama ada yang membolehkan selama sudah dijelaskan sama si pembeli. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, ya kalau antum nanya saya pribadi, saya lebih ke pendapat yang tidak membolehkan. Ana pribadi ya. Tapi sekali lagi ulama ada yang membolehkan, seperti Syekh Saleh Fauzan membolehkan. Kalau nggak salah Ustaz Arifin juga membolehkan kalau tidak salah, yang pernah saya dengar dari beberapa jawaban-jawaban beliau ketika ditanya tentang barang kawi ya. Allah alam ya, tapi kalau nanya ke saya pribadi lebih condong tidak boleh. Kenapa? Karena tadi merugikan si produsen barang aslinya. Allahu alam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang solatnya orang yang masbuk, apakah ia membaca tahiyat awal secara sendiri jika ia masuk pada rakaat ketiga namun tidak mendapatkan ruku imam, atau jika ia sama sekali tidak mendapatkan rakaat imam? Ya, kalau dia dapat rakaat ketiga tidak dapat ruku, artinya baru dapat satu rakaat. Ya, nanti di rakaat yang dia kedua baru dia tahiyat awal. Ya, tahiyat awal lagi, seperti itu ya. Meskipun dia sudah ikut tahiyat, imam tahiyat akhir, ya kan, dia tahiyat juga, tapi kan itu baru rakaat pertama ya. Nanti dia berdiri lagi di rakaat kedua, dia tasyahud awal lagi, seperti itu ya. Begitu juga kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat sama sekali bersama imam, dia tasyahud awal lagi, kemudian baru tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ada. Sekarang ini kan lagi musim jam kayak itu, Ustaz. Jam waktu. Oh iya. Nah, sekarang ini ada tulisan, apabila jam itu berbunyi nggak boleh koma, itu statusnya gimana, Ustaz? Kalau anak pribadi itu memandang ya takalluf ya, melakukan hal-hal yang di zaman Rasulullah ya tidak ditetapkan saklek. Kan nggak ada saklek ya. Nggak pernah Rasulullah itu memberikan patokan, pokoknya sekian waktu dari ini baru diikomatkan. Kan enggak. Ya luas saja. Rasulullah datang qomat seperti itu. Kalau kelamaan ya Rasulullah nyuruh yang lain, misalnya kalau gara-gara Rasulullah sakit ya kan kelamaan, suruh Abu Bakar kata Rasulullah. Kan seperti itu. Ya, intinya kalau ada imam tetap, ya tunggu imam tetap. Kalau tidak ada, ya siapa yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, ke depan maju seperti itu. Luas saja, enggak usah diikuti yang harus jam seperti ini. Kalau mau dikasihkan jeda maksimal, Ustaz, ada imam tetap. Ya, cuma khawatir kalau imamnya nanti ada uzur, jemaah nggak tahu ya kan, nunggu terus sampai setengah jam dan seterusnya, kan repot saat jemaah yang lain. Ya sudah, dikasih jeda maksimal saja, bukan berarti kalau sebelum itu nggak boleh qomat. Kalau imamnya udah datang sebelum jeda maksimal, silakan qomat, boleh-boleh saja. Tapi misalnya dikasih jeda maksimal 20 menit, imam nggak datang, silakan yang ada untuk jadi imam agar tidak memberatkan jemaah lain. Karena siapa tahu imamnya sedang buang air ya kan, harusnya 20 menit jadi 30 menit, kan kasihan jemaah kalau sampai nunggu lama. Ya, jadi kalau dikatakan nggak boleh kurang dari itu, nah itu salah juga. Ya, tapi kalau dikatakan jeda maksimal supaya tidak memberatkan, bisa jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kalau ana lebih ke seperti itu pendapatnya kan, karena kalau sampai dibikin pokoknya harus 10 menit sebelum itu, meskipun imam datang enggak usah dikomatkan. Ya kan lucu seperti ini. Ya, padahal yang lebih berhak itu adalah imam, ya. Dan juga kalau sudah dikasih jeda maksimal, imamnya sudah sepakat, artinya itu intinya izin dari imam. Untuk orang lain silakan maju jadi imam. Karena kan memang kita enggak boleh sholat di masjid yang sudah ada imam rawatibnya, ya, kecuali dengan izinnya. Nah, dengan dikasih jeda maksimal itu adalah salah satu bentuk izin imam kepada orang lain untuk maju jadi imam, seperti itu, ya. Jadi kalau anda lebih memandang seperti itu demi kemaslahatan. Ya, adapun membatasi harus 10 menit, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, nah, itu butuh dalil.
Ya, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.